Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kita mulai lagi belajar. Bentar ya. Ya. Terima kasih yang sudah hadir. Masya Allah, Ustadz Ginda hadir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustadz Ginda. Saya akan melanjutkan bacaan yang kemarin satu halaman. Nanti kita akan belajar i'rabnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan duduk rapi dan bersapa salam dengan saya. Tap-tap layarnya, silakan dilanjutkan. Kita mulai ya, teman-teman. Laisal birra an tuwallu, mulainya dari halaman kemarin halaman 26, sekarang halaman 27. Halaman 27. Ya. Kita baca dulu satu halaman, nanti baru kita lanjutkan membahas i'rabnya. Maaf, di sini ada suara kipas angin, mungkin agak mengganggu, tapi mudah-mudahan tidak. Dibesarkan sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu, bukanlah kebaikan bahwa kalian menghadap. Laisa ini sebagai fi'il madhi, albirronya sebagai khobarnya laisa. Di sini khobar laisa. Ini fi'il madhi nakis ya. Khobarnya laisa muqaddam. Jadi khobarnya laisanya itu dikedepankan. Antuwalu, an-nya ini sebagai huruf nasab, tuwallunya ini sebagai fi'il mudhari yang ada tulisannya nah di sini tuh arti nun di sini tuh artinya tuh fi'il mudhari yang mansub. Karena apa? Karena mendapat kemasukan huruf an yang huruf yang menasubkan tadi. Terima kasih yang sudah tetap layar, barakallahu fikum. Kemudian tuwalunya itu sendiri sebagai fi'il mudhari yang mansub itu hilang huruf nunnya. Ya kan? Hilang huruf nunnya. Sini fa'ilnya apa? Ada wawu sukun, ta berarti masuknya ke antum. Dengan fa'ilnya antum, maka kita baca antum dulu, kalian hadapkan. Antuwalu, bahwa kalian hadapkan. Oke. Dalam mushaf i'rab itu seperti itu ya teman-teman. Jadi di bawahnya ada kedudukan dari i'rabnya itu sendiri sebagai apa gitu. Jadi kita di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran lebih gampang begitu. Selanjutnya apa? Tidak berhenti di situ saja kalau belajar Quran, tapi kita akan pengen memahami apa tafsirannya gitu. Saya tidak akan membahas tafsir, tapi saya akan membacakan sesuai dengan edukasi saya, yaitu terjemah Quran per kata. Lanjut ya kak ya. Nanti saya besarkan lagi biar agak ini kurang ini ya. Sebentar ya, biar agak itu. Terlalu ini banget sih. Laisa, bukanlah albirro, yaitu kebaikan, antuwalu, bahwa dengan tuwalu kalian menghadapkan wujuhakum. Ini maf'ul bihnya. Nah, kumnya itu sebagai domir mutasil sebagai mudhaf ilaih, yaitu majrur, tapi karena dia itu domir mutasil sebagai mabni, maka ya begini aja, enggak wujuh hakim gitu, enggak, tapi wujuh hakum gitu ya teman-teman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan itu
adalah dengan kalian itu menghadapkan wajah-wajah kalian kibalal masriki wal maghribi. Kibala ke arah masriki timur wal maghribi dan barat. Walakinna akan tetapi oh ya udah, kalau ini mau dibesarin dulu ya. Nanti kalau belajar. Masih. Makasih yang sudah hadir, silakan tap-tap layar. Terima kasih yang sudah tap-tap layar juga. Barakallahu fikum. Salam kenal dari Majalengka. Ya, udah mentok. Ya. Udah mentok ya. Walakinnal birra makin tidak kelihatan. Ya, udah segini aja. Walakinna akan tetapi kebaikan itu orang yang amana dia beriman siapa man billahi pada Allah wal yaumil akhiri dan pada hari akhir wal malaikati dan malaikat wal kitabi dan kitab. Wawunya ini wawu atop semua ya. Kalau wawu atop itu berarti depannya maktub. Nih maktub. Maktubnya kemana? Lillahi. Ini maktubnya juga kemana? Ke lillahi. Jadi harus dalam bentuk apa? Kalau maktub mengikuti yang i'rab yang diikutinya, maka dia yang lillahinya itu. Billahinya itu dalam posisi majrur, maka ini juga majrur. Terus ini juga majrur gitu. Kalau ini kan majrurnya karena dia wal yaumil akhir. Ini naat. Dan ada hari yang akhir gitu. Lanjut ya Kak. Wan nabiyyin dan pada nabi-nabi. Wa atal mala dan memberikan harta ala hubihi dawil kurba atas yang dicintainya. Harta yang kita sedekahkan itu adalah harta yang kita cintai. Dawil kurba pada karib kerabat. Jadi harta itu yang kita cintai berikan pada siapa? Ini urutannya. Dawil kurba pada karib kerabat. Kemudian wal yatama dan anak yatim. Ya memang mushaf i'rab itu terlalu kecil ya, jadi harus geser. Wal masakina dan orang-orang miskin. Wawunya huruf atop dan ininya maktub. Kenapa kok jadi enggak masakini? Karena masakina itu tanda majrurnya itu adalah dengan ya sukun. Kita ulangi lagi nanti jenis-jenis nahwunya yang kita sudah pernah pelajari sebelumnya. Jadi mushaf i'rab itu iniannya ringan Kak, ringan gitu. Nanti lama-lama orang kan paham, oh ini artinya ke sini, larinya ke sini. Tapi ada yang kurang dan sebagainya. Nanti kita lihat, saya kasih contoh salah satu ayat agar kita bisa membacanya dengan baik. Wabna sabili, wawunya juga atop. Ibna isabilinya itu maktub. Ini mudhof ilaih. Di ibna wabna sabilinya itu wabna, abnanya ini adalah mudhof. Nanti ininya juga mudhof ilaih. Wasailina dan peminta-minta. Maaf. Saya tadi salah. Kenapa nggak ada yang ngingetin? Dawil kurda ala hubihi dawil kurba. Ini kan maf'ul bih. Nah, kalau dawinya itu maf'ul bih, maka dia nasab, maka ini yatamanya juga nasab. Tuh kan nasab ya. Terus yang wal miskin wal masakina juga nasab. Nasabnya mansubnya dengan ya sukun. Ya. Jadi ini matubnya kemana? Ke dawil kurba yang tadi. Wabna sabili dan
wabna sabili. Nah ini juga yang maktubnya yang ini aja. Kalau sabilinya ini bentuknya adalah mudhof ilaih. Paham ya Kak ya? Wawunya itu sebagai huruf atop, maka depannya adalah maktub. Maktubnya kemana? Ke sebelumnya. Maka wabna sabili adalah bentuk dari nasab, karena maktub yang sebelumnya juga dalam posisi nasab. Maka wabna sabili, abna itu sebagai maktub, dia mansub dengan tanda nasabnya yaitu fathah. Asabili yaitu mudhof ilaih majrur dengan tanda jernya yaitu kasrah. Begitu ya Kak. Ya, lanjut. Nah, sama ini juga maktubnya dalam posisi sebagai nasab, mansubun. Wasailina, dan sailina orang-orang yang meminta-minta. Wafi rikobi, dan di dalam orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Insyaallah. Wasailina wa firikob, terus wa akoma, ini huruf juga, dan akoma ini sebagai, ini wawu istinaf, mulai lagi bukan wawu yang tadi atop ya, tapi istinaf ya. Wa akoma ini sebagai fi'il madi. Bentar, kayaknya bukan deh, wawunya istinaf juga. Ayat berapa tadi? Wa akoma sebentar ya Kak ya. Karena di sini kan bentuknya itu hanya ini adalah huruf tapi tidak disebut ini wawu istinafiyah atau wawu haliyah atau wawu satunya tadi saya bilang apa? Atau dalika tafifun rabbikum warahmah minna laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wa aqama sholata wa aqama ini wa fi riqabi wa aqama fil madi wa fa'iluhu huwa. Oh di sini enggak ada disebutkan, sebentar. Allah aja wal malaikati wa aqama saita wa ata mala wa alhubi dari sabili wa firqabi wa aqama. Wawunya itu harus atop. Oh ya, aqama fi'il madi mabniun ala fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu wa. Amana, ya ikutnya ke amana. Alladzi man amana billahi, barang siapa yang wa aqoma. Lanjut ya Kak ya. Wa aqoma, wawunya tetap wawu atop, aqomanya ini adalah maktubnya ke amana. Wa aqoma sholata wa ataz zakata. Sebentar saya pindahkan dulu. Allahumma sholli alaihi. Tadi dikuatin. Wa aqama sholata, dan melaksanakan sholat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Wawunya atop, atanya maktub, fi'il madi, maktubnya ke amanah. Wal mufuna ini juga wawunya atop, mufuna sebagai maktub, dan orang-orang yang menepati, wal mufuna bi ahdihim ida ahadu. Bi ahdihim dengan ahdihim ini janjinya. Bi ahdihim, bi ahdi, bi itu huruf jer, ahdi majrur dengan tanda jernya kasrah, wa huwa mudhof, him adalah mudhof ilaih majrur dengan tandanya apa? Mabni sukun. Ida, apabila ini sebagai idanya itu ida ahadu, ketika ahadu mereka berjanji.
ida ahadu wal mufuna bi ahdihim ida ahadu wal mufuna bi ahdihim. Idanya itu dzaraf zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Ida ahadu, ketika mereka berjanji. Ini ada fa'ilnya wawu sukun jamaah ya, menunjukkan kepada hum, maka kita mulai membacanya mulai dari fi'il. Mereka berjanji, kan ahadunya itu sebagai fi'il madi mengandung fa'il yaitu hum, maka kita terjemahkan mereka berjanji. Gimana kalau mereka berjanji? Ida ahadu, dia itu menepati. Wasabirina, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sai, di dalam kesempitan. Ini jar majrur, fil ba'sai wad-dharai, dan kemelaratan. Fil ba'sai, wawunya wawu atop, maktubnya ke sini Pak, fil ba'sai. Ya, maka dia harus majrur. Wahina, dan wahina wawunya huruf, hina ini sebagai maf'ul, hina itu sebagai maf'ul. Sabirina fil ba'sai wad-dharai, wahina wawunya harfu atop mabniun ala fathi, wahina itu sebagai dzaraf zaman. Dzaraf zaman berkedudukan sebagai maf'ul. Ya. Wahina dzaraf zaman mansubun wa alamatu nasbihin al-fathatu dhahiratu. Hina, ya kan? Anna al-ba'si ini sebagai mudhof ilaih. Ini mudhoaf ya Kak di sini. Wahinal ba'si. Karena sesudah dzaraf itu pasti mudhof gitu. Ulaika, itulah mereka isim isa, mereka itu isim isyarah sebagai mubtada. Apa kabar Ustaz Ahmad? Barakallahu fikum. Alladzina, ini sebagai khobar. Ini mubtada, ini khobarnya. Ulaika alladzina sodaku. Bentar, agak diangkat lagi ya. Baru nanti kita bahas i'rabnya sebentar kalau udah. Nih, sebentar ya. Ya. Kelihatan Kak? Kelihatan ya. Ulaika sodaku itu mereka orang yang benar, wa ulaika, dan itulah mereka humul muttaqun, mereka humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan. Kalau kutiba itu kadang diartikan telah diwajibkan, kalau kutiba telah diperintahkan. Ini artinya yang dicatat ya, tapi kalau ini diartikan kutiba ini diwajibkan. Di kutiba alaikum, kutiba alaikum ini jar majrur, atas kalian al-qisasu. Nah, ini sebagai naibul fa'il dari kutiba. Karena kutiba ini yang di sini, bentar ya. Oke, ini aja. Yang kutiba yang di sini ini adalah bentuk dari fi'il madi yang majhul. Maka yang di sini alaikum kisosunya ini sebagai naibul fa'il. Lanjut, fil qotla, di dalam dalam hal orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan yang merdeka. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba.
wal unsa bil unsa, dengan perempuan dengan perempuan. Faman ufia, dan barang siapa yang ufia, dimaafkan, lahu, baginya, itu min akhihi, dari saudaranya, sayun, sesuatu, fattibaun, maka apa ini, maka membayar gitu loh. Idhab ya kak, ya membayar. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Pak Dedi, barakallahu fikum. Ya ini lagi belajar i'rab. Ini agak besar aja, ya. Gini aja. Fattibaun, ikutilah bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Fattibaun, paknya sebagai huruf mubtada, ini mubtada muakhar ya. Fattibaun, maka ikutilah bil ma'rufin, dengan cara yang baik. Wa adaun, dan membayar diat. Wa adaun, dan membayar diat, ilaihi, kepadanya, bil ihsanin, dengan cara yang baik juga. Dalika, yang demikian itu, tahfifun, adalah keringanan, mir rabbikum, dari Rob kalian, warahmatun, dan rahmat. Faman ufia, bentar ya, ini agak di sini gak kelihatan ya kak. Faman ufiya lahu min akhihi, sampai mana tadi? Malah nggak di Ironil akhi. Sampai dijatuh di atas banget. Bentar, nggak apa-apa, saya pegangin. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, sesuatu, fatibaun, giringan ngapa teh, mangga Pak Didi, kita nanti naik ke atas. Kalau udah selesai saya bacakan selesai satu halaman, nanti baru kita bahas. Min akhihi sayum fatibaun, maka ikutilah bil ma'rufin, dengan cara yang baik, wa adaun, dan membayar diat, ilaihi, kepadanya, bi ihsanin, dengan cara yang baik. Dalika, yang demikian itu, tahfifun, adalah keringanan, mir rabbikum, ini khobarnya di depan dulu ya. Mir rabbikum, dari hingga mubtada di depan, dalika tahfifun. Yang demikian itu adalah keringanan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, warahmatun, dan rahmat. Pamani tada, maka barang siapa yang melampaui batas, ba'da dalika, dari setelah itu, falahu, maka baginya adabun, ada azab, alimun, yang pedih. Ini naat dari azab. Walakum fil qisosi, sebentar lagi ya. Masih banyak. Gak apa-apa. Walakum fil qisosi hayatun, dan bagi kalian fil qisosi, di dalam kisos itu, hayatun, adalah kehidupan. Ini mubtada muakhir, berarti ini mubtanya duluan, hayatun fil qisosi, harusnya gitu kan. Tapi walakum fil qisosi, di dalam kisos itu, hayatun, ya ulil albabi, wahai orang yang berakal, la'alakum, agar kalian itu tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba, ini kutiba lagi, telah diwajibkan alaikum, atas kalian,
Iya, dulu digeserin. Ya. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadukum, ketika telah datang ahadukum pak seorang dari kalian al mautu, yaitu apa, kematian. Jadi ini failnya di belakang ya, kematian datang kepada kalian, in taroka, jika ini innya itu menasobkan, taroka meninggalkan, khairon kebaikannya itu berupa harta, wasiyatu maka berwasiat, lil walidaini untuk kedua orang tua, wal akrobina dan para kerabat, bil ma'rufi dengan cara yang baik, hakon kewajiban sebagai kewajiban, alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa. Faman badalahu, maka barang siapa yang mengubahnya, mengubah apa, wasiat tadi, ba'da ma sami'ahu, setelah apa-apa yang didengarnya, fa'innama maka sesungguhnya hanyalah, ismuhu dosanya itu, alal ladina atas orang-orang yang yubaddilunahu, ini ada failnya kan, failnya tuh mereka mengubahnya, kembalinya kepada wasiat. Yubaddilunahu, mereka siapa, aladina, yubaddilunahu mereka mengubahnya, nya kembalinya ke wasiat. Innallaha sesungguhnya Allah, samiun maha mendengar, alimun maha mengetahui. Ini samiun sebagai khobar ina dan alimun sebagai khobar ina yang kedua. Bagus teh kitabnya. Iya, ini namanya kitab Al-Quran Mushaf I'rab Pak Didi, tapi ya memang harus kita ini lagi, belajar lagi gitu. Karena ini cuman sepenggal hurufnya, huruf apa tadi kayak semacam atop itu apa bukan itu. Sebentar kita naikkan dulu, siapa yang mau ikut naik silakan, kita belajar i'rab di sini sebentar aja. Terlalu kecil ya, ini kok nggak bisa naik semuanya, apa Pak? Dah. Kakak Wildan, terima kasih sudah hadir. Ada berapa orang di sini? Silakan siapa yang mau naik ke atas. Ini ada Koran 180 saya naikkan, sudah pernah belajar. Kak Yuni, Kak Wildan, Kak Dedi, Pak Dedi, Pak Dedi, Kak Usep, Kak Reni Aulia, enggak? Siapa yang mau ini? Kalau enggak saya naikkan semua. 5 orang. Ya, ini hanya belajar mengi'rab Kak. Ini bahasannya cuman di satu halaman itu tadi sudah saya bacakan, sekarang tinggal kita mengi'rab satu ayat. Sudah 28 menit. Ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar dan bergabung. Saya naikkan semuanya aja ya. Silakan kalau yang nggak mau naik boleh menolaknya. Nggak apa-apa, ini kita belajar. Kenapa saya pengen belajar dari teman-teman, bukan saya yang ini. Saya tunggu ya. Jangan takut kalau belajar i'rab itu, karena kemarin kan sudah saya dapatkan aplikasinya tuh kan, saya kasihkan aplikasi. Makasih Pak Dendi yang sudah saya sudah kirim undangan sama teman-teman yang ada di atas loh. Silakan kalau mau ikut. Ini kita mulai ya. Kutiba di slash dulu, kutiba alaikum
Ida hadoro, ini Al-Baqarah ayat 180. Ida hadoro ahada sendiri, kum sendiri, al-mautu sendiri. Kemudian in sendiri, karena ini huruf ya. Terus kemudian taroka. Kak Wildan menaik. Khairon, tapi kita kan bacanya khaironil gitu kan. Khaironil, karena ini dalam tajwid kita pernah belajar karena ada dua sukun yang diinikan, maka ini naik ya. Silakan yang mau naik. Kemarin tuh Bu Uji Mas naik. Silakan Kakak. Kalau ini nanti di ini satu-satu jadi nggak itu kita bisa disatuin aja nih. Ada huruf, ini ada huruf, walida ini juga sim, nih wawunya huruf, al akrobina isim apa fiil? Isim. Baknya itu termasuk baknya apa? Ba huruf jer. Ma'rufi isim apa fiil? Isim. Hakon ini apa akon? Ayo Kak, siapa yang mau naik? Silakan. Kita bincang tentang khobar itu apa, mubtada itu apa, banyak. Kita belajarnya langsung penerapan di Quran agar ketika membaca, udah tahu ini gitu, pernah belajar sama saya gitu, pernah belajar sama di akun Mimin Majalengka gitu. Ya kan? Ada yang mau masuk? Yang koma silakan ya, kalau enggak nanti typing aja di bawah kalau misalnya saya salah. Oke. Ada yang mau naik? Silakan. 180. Kita sambil coba lihat di dalam aplikasinya kalau sudah punya ininya. Saya buka di Al-Quran Android itu kemarin. Iya. Di Al-Quran Android itu ada terjemahannya yang Kitabul I'rabul Quran ada. Terus ada lagi yang satunya itu, nah Kitabul I'rab gitu ya, Kitabul I'rab Al-Quran Markas Tafsir ya. Jadi ada dua yang saya download itu kemarin, saya ada di Quran for Android, saya dapatkannya gitu. Alhamdulillah. Lah kenapa tinggal 3? Ayo siapa yang mau masuk? Kak Usen, Kak tukang rumah. Wow, ada Ustadz tukang rumah ini. Kita ngambil yang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Nih, kutibanya ini sebagai apa? Sebagai apa coba? Fi'il madi. Fi'il madi apa yang? Majhul. Mabniun ala fathah. Kemudian ala. Nah, itu ada dua ya sebenarnya. Alaikum. Alaikumnya alanya sebagai huruf apa? Huruf jer. Kemudian kumnya sebagai majrur. Isim domir majrur mabniun ala sukun. Hanif Saputra. Masya Allah, apa kabar Kak Hanif? Masuk nih. Ntar saya inikan dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang merasa kalau ini manfaat, silakan di-share. Oke, lanjut ya.
membagikan labnya. Ayo teman-teman, siapa yang mau membagikan labnya lagi? Ala itu sebagai jar majrur, ya kan? Ida. Nah, ida itu sebagai apa? Aiyah. Ini harus tahu dulu muta'aliknya kemana. Ini yang alaikum muta'aliknya kemana teman-teman? Muta'aliknya ke kutiba, yang kedekatnya aja gitu. Muta'alikun bi kutiba gitu. Terus kemudian idanya ini sebagai apa? Iya, lima yastakbilu. Bina zaman muta'alikun dengan jawab syarat yang mahdhuf ai al-yusi. Ida ini sebagai dorob, ya kan, sebagai dorob. Ida sebagai dorob zaman istiqbal. Hadoro, kalau saya salah silakan typing ya kak. Ida ini sebagai dorob 5 yastakbilu minaz zaman. Yang sini aja deh. Ya. Ida ini dorob zaman syarat. Ini juga dorob yang bermakna syarat gitu. Nah, bermakna syarat. Kemudian mabniun ala sukun. Ini nih kak. Kalau mana sukunnya ini loh? Ada ida, ada alif sini. Ya. Mabniun ala sukun. Fi mahalin nasbi. Ya. Kutiba alaikum ida. Adoronya itu fiil madi majul apa maklum? Maklum. Dengan failnya apa? Dengan failnya fiil sebentar. Karena tadi ida itu sebagai syarat, maka fiil madi sebagai fiil syarat yang ini. Nah, ini fiil madi sebagai fiil syarat. Fiil syarat, ya kah? Fiil syarat. Ida ini dzaraf yang bermakna syarat, maka kemudian dia akan membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat. Iya tidak? Alhamdulillah masih ada. Pak Didi nggak naik aja. Biar ini saya juga kalau salah nanti dibetulkan. Maksudnya itu ada yang membetulkan kalau saya salah gitu. Ida hadoro. Ini fiil madi juga dia sebagai fiil syarat karena fiil syaratnya ida. Ahadakum. Nah, kalau ahadakum ini adalah maf'ul bihnya. Maf'ul bih dari ida, dari hadoro. Kumnya ini sebagai ahadakum. Maaf, sebentar. Silakan yang hadir tetap layar, barakallahu fikum. Ahadakum ini sebagai bentuk idhofah. Maka ketika ini ahada maf'ul bih, ahada itu maf'ul bih dengan dia itu dinasabkan dengan tanda nasabnya adalah fathah. Wa huwa mudhof, dia juga sebagai mudhof. Ada petunjuk menggunakan Al-Qur'an i'rab, ada kak di YouTube ada. Ya, di YouTube ada. Di apa namanya tuh? Saya ngomong sih. Nanti di situ ada ininya bagaimana cara menggunakan Al-Qur'an i'rab. Sangat kecil sekali ya. Iya. Kalau saya meng-i'rab seperti ini tidak seperti yang di mushaf i'rab, tapi mushaf i'rab itu sudah membantu sekali gitu loh, Pak. Iya. Ya, petunjuk dari menggunakan Al-Qur'an i'rab itu ada di YouTube. Nanti saya ini kan sedikit di VT-nya saya naikkan ya. Saya tuh belum pernah
memakaikan VT tersebut. Tapi kalau saya sendiri memang menggunakannya seperti tadi gitu. Ini apa gitu. Jadi ketika itu belum terbiasa dengan i'rab, dengan mushaf i'rab ini akan sangat membantu gitu. Itu ya Pak ya. Menggunakan insyaallah deh. Tapi penjelasannya panjang, 17 menit kalau nggak salah. Nah, DM aja ya Pak ya. Nanti saya kasih ininya. Tuh deh. Nanti saya buatkan PT-nya sekalian. Di PT-PT saya juga sudah suka saya baca sesuai. Ya, oke, ditunggu. Bapak dari awal ikut saya belum? Pas tadi saya baca satu halaman, ikut mulai dari awal belum? Kayak baru datang ya Pak. Iya. Ya tadi saya sudah baca semuanya. Sesekali saya bacakan ini apanya gitu. Jadi kalau misalnya tapi kemarin itu kami juga belajar, ada tutorialnya di YouTube gitu loh. Nanti cari aja Al-Qur'an i'rab gitu, cara membaca Al-Qur'an. Sebentar saya ini kan dulu. Oh, bukan di tempat ini, di HP ini kayaknya salah. Nanti saya ini kan ya Kak ya. Insya Allah Pak, nanti saya masukkan lagi. Biar tidak lupa, panjenengan DM saya dulu, nanti saya masukkan linknya di tempat pesanan ke Bapak gitu ya. Insya Allah. Ya Kak. Lanjut. Ahadanya ini adalah isim yang nasab sebagai maf'ul bih, dinasabkan dengan tanda nasabnya adalah fathah. Assalamualaikum Mbak Ana, barakallahu fikum, baru nyampe nih. Ahadukumnya ini sebagai mudhof isim domir, sebagai mudhof ilaih majrur ya, majrur mabniun ala sukun, karena dia nyambung ke ada alif lam di sini ya, ada dua sukun, maka dia dihidupkan. Ahadakumul mautu. Nah, ini kan mudhof ilaih. Lalu ininya sebagai fa'il. Jadi kalau kita mengartikannya gimana? Kematian ketika datang kepada salah satu di antara kalian gitu. Itu ada khobar yang tersembunyi. Kalau kata ini apa ya? Faliasu maka kalian berwasiatlah. Lanjut ya. Intaroka, jika ini sebagai huruf juga, tapi huruf apa Kak? Sok silakan, ada yang mau typing. Bu Nyai dari mana aja Bu Nyai? Insya Allah. Sibuk ya Mbak Ana? Kak Ana gimana kabarnya? Tak ulangi lagi ya. Kutiba telah diwajibkan. Apa sih? Kutiba ini fi'il madi yang majhul, maka dia membutuhkan naibul fa'il. Sehat ya, alhamdulillah. Naibul fa'ilnya kutiba itu adalah, bentar tak ini kan lagi, idza hadara ahadakumul mautu, falai kutiba fi'lun madi mabniun malam yusamma fa'iluhu mabniun ala fathi, alaikum ala harfi jar mabniun ala sukun, wakab mukhatabah domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin bil harf. Ulang ya. Fi'il madi majhul mabniun ala fathi, tetapnya dengan huruf fathah yang ini. Alaikum, alanya sebagai huruf jer, kumnya itu isim domir yang dia itu sebagai majrur dengan tanda jernya mabniun, dia itu tetap ala sukun. Ini sukun di sini.
Idanya sebagai dorob zaman bermakna syarat, berarti dia itu sebagai huruf syarat. Hadoro itu sebagai fiil madi yang dia itu sebagai fiil syaratnya dari ida gitu. Ahadakumul mautu, ahada ini sebagai maf'ul bih yang dinasobkan dengan tandanya fathah. Kum adalah mudhof ilaih, majrurun dijerkan dengan tandanya sukun karena dia mabniun ala sukun. Kemudian al-mautu ini, al-mautu di dalam, nah ini Pak Ahmad, kalau kita lihat di sini tadi, ini di 180 ya. Saya naikkan dulu. Kutiba alaikum. Nah kita bagi mereka yang tadi belum tahu saya membaca seperti apa, ini kutiba sebagai fi'il madi, alaikum jar majrur sama ya, seperti tadi saya lihat ini. Kutiba sebagai fi'il madi, kemudian alainya tuh jar, huruf jar, kumnya ini sebagai majrur. Sama seperti ini, cuman yang saya lebih ini lagi. Kutiba ini fi'il madi yang majhul, maka dibacanya itu telah diwajibkan. Sebentar belum selesai Pak. Ya, nanti kutibanya ketemunya di langsung ya, nanti kalau dilihatin. Ida ahadara ahadakumul mautu. Kalau yang tadi kan saya geserin dulu Pak, saya selesaikan dulu. Nah ini tulisannya besar-besar ya, tapi aslinya kecil sekali. Ida itu maf'ul. Kalau di dalam bahasan aplikasinya itu sebagai ida itu sebagai dzaraf zaman dan dia bermakna syarat. Hadoro fi'il madi yang maklum. Ahadakum maf'ul bih dari hadoro. Kumnya itu dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih majrur, alamatnya mabniun ala sukun. Karena ketemu dengan alif lam, maka dia dinyalakan. Jadi ahadakumul mautu. Mautu ini sebagai fa'il dari ahada. Gitu. In taroka khairan, in sebagai huruf yang menjazmkan, taroka itu fi'il madi maklum, khairan itu sebagai maf'ul bih dari taroka. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bentar ya. Itu sebagian. Nah, kita mulai lagi di pembahasan tadi Pak Ahmad begitu saya membacanya tadi ya Pak ya. Nah, sekarang kita belajar menerapkannya secara di di pembahasan i'rabnya secara lengkap, lebih lengkap dari yang tadi maksudnya. Kutiba ini fi'il madi majhul dengan alamat dengan mabniun ala fathi, tetapnya fathah. Alaikum huruf jar, kumnya itu majrurun dengan tandanya kum ini adalah domir mutasil ya. Domir mutasil itu mabniun ala fathi ala sukun. Ida itu sebagai dzaraf zaman bermakna syarat, ada syarat. Iya, makanya fiil yang depannya menjadi fiil syarat gitu. Ini fiil madi yang maklum ya. Ahadakum, ahada ini sebagai maf'ul bih dari hadoro. Kecepatan enggak? Mudah-mudahan enggak. Saya masih akan menjawab tentang pertanyaan dari Pak ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Eho ya, insyaallah Pak Eho nggih. Maaf ya Pak Eho. Ahadakum maf'ul bih, kumnya ini sebagai hadakum maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah.
wa huwa mudhof, kumnya ini sebagai domir mutasil yang majrur mabniun ala tetapnya sukun. Al mautu itu sebagai fa'ilnya, fa'il dari fa'il maf'ulun marfu'un, wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya yaitu ad-dhammatu dhahiratu yang kelihatan. Ini al mautu itu adalah sebagai fa'ilnya dari hadoro. Ntar ya, belum ketemu berarti yang ininya ya. Sekarang yang innya itu sebagai innya itu sebagai huruf syarat wa jazmi mabniun ala sukun, mabni ala sukun. Ini yang in. Taroka itu sebagai fi'il madi mabniun alal fathi fi mahal jazm fi'il syarat, sebagai fi'il syarat. Fi'il syaratnya dari apa? Tadi kenapa nggak ada khobarnya ya? Jawab syaratnya ya. Ya, dari sini. Nanti kita lanjutkan. Soalnya menarik ini. Intaroka jika. Juragan Hasan, Masya Allah. Ibu Ella juga udah hadir, Masya Allah, terima kasih. Intaroka ini sebagai huruf nasab. Taroka ini sebagai fi'il madi yang dia itu sebagai fi'il madi. Jawab syarat. Bukan, ini fi'il syarat. Ini itu sebagai huruf syarat dan jazm mabniun ala sukun. Kemudian tarokanya ini fi'il madi mabniun ala fathi fi mahali jazm, dalam kedudukan jazm, dijazmkan oleh in tadi. Tetapi dia karena mahalnya jazm itu tadi, dia sebagai fi'il syarat gitu. Ini kan syarat ya Pak. Ini ada kedudukannya. Iya Ibu, ini namanya mu'rab, mushaf i'rab. Nanti saya liatin covernya. Karena ini syarat, maka ini menjadi fi'il syarat gitu. Ya. Tapi yang tadi cuma disebutkan fi'il madi aja. Saya lihat covernya ya Bu. Namanya mushaf i'rab. Nah ini. I'rab. Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Konsultan ahlinya Syekh Ahmad Al-Misri, terbitan dari Al-Mubarak, resumnya Usmani, standarnya Kemenag RI. Ya. Silakan, di tempat saya sudah ada ininya. Apa namanya itu? Di etalase saya ada maksudnya. Halaman berapa tadi? Lupa 180 ya ayatnya. Oh ini. Itu Bu Ella. Namanya Quran Mushaf i'rab. Ya. Lanjut ya. Kalau ini nanti ada lebih ini lagi. Innya itu sebagai huruf syarat, maka depannya ini menjadi fi'il syarat. Taroka itu fi'il madi yang dia itu mabniun ala fathi fi mahali jazm, karena dijazmkan oleh in tadi, sebagai fi'il syarat. Nah, kita tulis aja fa shin gitu. Kalau ini shin, ini berarti syarat. Saya memudahkan aja sih. Mana mau naik kah? Kemudian saya ngomong sendiri. Khairan itu sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi mansub wa alamatu nasbihi yaitu fathah dhahirah. Enggak teh, oke, enggak apa-apa. Tandanya fathah dhahirah, fathah yang bertanwin. Ini sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari fi'il syarat tadi yang taroka. Lanjut ya. Khaironil wasiyat. Salah ini. Kelihatan salah, udah langsung ininya salah. Apa tuh?
Ya, mangga, silakan Mbak Ana. Barakallahu fikum. Ya, nanti saya cek WA-nya. Terima kasih. Oh, Masya Allah, sayang, makasih Mbak Ana sudah selalu menemani. Wasiyatu. Nah, ini jika meninggalkan siapa? Ahada tadi, intaroka jika meninggalkan fi'il pakai salam, apa khaironnya itu diartikan harta. Kemudian alwasiyatunya ini, nah ini Pak Eho yang tadi bertanya, mana naibul fa'ilnya? Ini naibul fa'il dari kutiba. Saya tulisnya naibul fa'il, jadi nun fa, naibul fa'il gitu. Eho paham Pak? Jadi telah diwajibkan atas kalian yaitu apa? Wasiyatu naibul fa'il, dia itu marfu'un wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya adalah ad-domatun dohiratun. Itu Pak Eho, masih ada nggak yang bertanya? Alhamdulillah. Gitu Pak, mau naik? Lil walidaini, li-nya itu huruf li-nya ini sebagai jer, ininya majrur, tanda majrurnya yaitu ya sukun atau Pak ada kasroh. Ayo di typing. Walidaini, tanda majrurnya yaitu ini kan karena kemasukan huruf jer, maka dia menjadi majrur, kata depannya itu. Isi majrur wa alamatu jarihi, alamatnya apa? Alamatnya adalah ya. Ini alamatnya Kak. Kak Ibnu Salim, terima kasih sudah hadir. Karena dia apa? Alamatnya ya, karena dia itu sebagai jamak mudzakkar salim. Kok jamak? Musanna, 2 kan? Nggak ada yang nemenin, jadinya tuh salah, didiemin aja. Oke, lanjut. Kalau ada lil walidaini, ini adalah bentuk jar majrur. Ini ya Bapak Ibu, kalau ada jar majrur, maka dia muta'alik. Nah, kita cari muta'aliknya kemana gitu. Si maju alamatu jari alia li ana musana. Ke yang paling dekat gitu. Sebenarnya ini saya belum ketemu lil walidaini itu mau taliknya kemana. Lil walidaini, ada yang tahu lil walidaini mau taliknya kemana? Silakan. Udah tahu ya Pak ya, tadi ada yang bertanya, kutiba itu kan fiil madi majhul. Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya itu alwasiyatu. Iya. Alwasiyatu naibul fa'il. Naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Lil walidaini jar majrur. Li itu harfu jar mabniun ala kasri. Walidaini itu majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu ismu mu'anas ya. Mu'anas musanna, ismu musanna. Li'annahu musanna. Sekarang ini wal akrobina itu huruf atop. Wal akrobina itu huruf atop, wawunya atop, akrobinanya ini sebagai maktub. Maktubnya kemana? Maktubnya ke
maktubnya ke mana? Yang tadi maktubnya ke walidaini gitu. Walidaini ini majrur, maka maktubnya juga menjadi majrur. Tanda majrurnya adalah ya akrobina. Ini sebagai tanda majrur. Insyaallah. Wal akrobina. Nanti salah sakal, salah arti ya. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Bil akrobina itu wawunya wawu atau mabniun ala fathi wal akrobina ma'tufun majrurun wa alamatu jarihi al ya'u li annahu. Nah, kalau ini jama mudzakkar salim. Kalau ini musanna. Kalau ini jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Ya. Tandanya apa? Tandanya ya, sama. Kalau musanna ya. Wal akrobina itu adalah maktufun. Maktufunnya apa? Maktubnya apa? Majrur, marfu, apa mansub? Ternyata majrur karena mengikuti yang ini kan? Karena ada huruf jar di sini. Maaf ya, nggak bisa. Bil ma'rufi al akrobina itu maktubnya itu majrur karena ikut yang ini ada jar majrurnya, maka yang ini juga dalam posisi majrur. Tanda majrurnya itu adalah ya sukun karena dia sebagai jama mudzakkar salim gitu, jama mudzakkar salim. Wal akrobina kan akrobina itu kerabat itu banyak ya. Bil ma'rufi bi-nya itu huruf jar, bil ma'rufi al-ba-nya sebagai harfu jar. Ntar ya, kita tulis sini jim ya, ini majrur ya, majrurun wa alamatu jarihi al kasratu dohiratu. Ini ba-nya sebagai harfu jari mabniun ala kasri. Sekarang yang hakon itu kedudukannya sebagai apa? Nanti kita lihat. Bil ma'rufi itu jar majrur juga. Nanti muta'aliknya kemana? Kita lihat. Sebab ada yang lebih ini lagi. Hakon di sini hakon sebagai maf'ul mutlak, maf'ul yang mutlak, maf'ul mutlak ya itu sebagai maf'ul mutlak lil fi'li mahdufin mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu, atas fi'il yang disembunyikan. Hakon itu adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang disembunyikan. Ya, nanti alanya itu sebagai huruf jar, harfu jar wa ala mabniun ala sukun apa ala nih. Mabniun ala sukun bukan ala fathah. Ini ya-nya ini loh, Kak. Ya. Terus kemudian muttaqina, al muttaqina ini adalah bentuk setelah jar, maka dia menjadi majrurun wa alamatu jarihi. Muttaqina ini sebagai bentuk jamak mudzakkar salim, maka bentuknya jamak mudzakkar salim, tanda dari jarnya itu yaitu ya sukun. Ini bukan wajib dihafal sih. Kalau semakin banyak praktek maka kita akan mendapatkan kebiasaan begitu, kebiasaan yang baik ya. Ini yang sudah dihitung. Nanti kita ulangi lagi dibahasnya sebentar ya. Ada pertanyaan? Silakan. Semoga tidak cepat-cepat menerangkannya. Tak ulangi ya, Kak. Kita belajar tadi di edukasi terjemah perkata, saya memakai mushaf i'rab.
karena dari situ akan ditantang bagaimana kita akan mendapati kedudukan i'rabnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ya, buat doroi ini wa-nya huruf, doroi-nya maktub. Maktubnya kemana? Baliknya ke belakangnya sebelumnya itu apa? Ya, kemudian kalau terima kasih yang sudah tap-tap layar, Masya Allah. Enak. Taruh di tar. Dah, ya. Ayo kita mulai lagi. Jadi memang bentuk mushaf i'rab seperti itu. Di dalamnya selain ada terjemah perkata, juga ada tajwid warna, dan di samping itu juga ada kedudukan i'rabnya. Kalau belum terbiasa nanti bisa lihat di YouTube, ada tutorialnya untuk bisa membaca kitab ini gitu. Malah lebih lengkap. Saya malah nggak tahu, saya udah menggunakannya terus baru dikasih tahu sama temen. Oh gitu toh. Gitu toh. Ayo kita mulai lagi. Nih tadi ada cuman ini sekilas. Sekarang kita lihat mulai lagi di Al-Baqarah ayat 180. Ini sudah berapa lama ya? 1 jam 66 menit belum. Orang yang hadir tinggal Pak Eho sama Ibu Ella. Masya Allah, terima kasih Bu sudah menemani Ustaz ya. Ini dulu. Tadi Pak Eho udah kejawab ya. Kalau kutiba itu naibul fa'ilnya mana? Ternyata naibul fa'ilnya jauh. Nih al-wasiyatu. Kita ulangi lagi ya Pak ya. Kutiba fi'il madi yang majhul mabniun ala fathi. Alaikum itu jar majrur muta'alik dengan bi kutiba. Ini kalau ada setiap jar majrur maka dia muta'aliknya ke yang paling dekat. Iya. Ida ini sebagai zorob bermakna syarat, maka ada syaratnya. Kutiba fi'il madi mabniun lam yusamma fa'ilu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kalau ada yang mengatakan kutiba ini adalah fi'il madi yang tidak disebutkan fa'ilnya, maksudnya majhul gitu loh. Alaikum, alanya huruf jar. Nah, kumnya ini sebagai dhamir mutasil yang dia itu berkedudukan sebagai majrur, wa alamat majrurnya mana gitu, karena dia ini sebagai isim dhamir mutasil maka dia mabniun, ya kan. Al jar majrur muta'alikun bi kutiba. Nah, jar majrurnya ini muta'aliknya ke kutiba. Lanjut. Ida hadoro. Ida itu dorob. Dorob zaman. Bermakna syarat. Mutadoman bermakna syarat, maksudnya mengandung makna syarat. Ida ini adalah zorob zaman yang mengandung makna syarat. Kemudian hadoronya ini maka menjadi fiil syarat gitu loh. Ini hadoro itu fiil madi yang maklum. Kalau fiil madi yang maklum tandanya apa? Mabniun ala fathah, ya kan, ala fathi. Terus kemudian ahadakum. Ini maf'ul bih yang muqaddam. Kenapa muqaddam? Karena fa'ilnya di belakang gitu. Makanya disebutnya maf'ul bih muqaddam. Kum ini adalah ahadakum ini ada yang ahadanya sendiri adalah maf'ul bih muqaddam wa huwa mudhof, maka kum adalah mudhof ilaih majrurun mabniun ala sukun. Sebab dia sukun dan sukun, maka salah satu syarat biar dia berbunyi bagus
apa namanya bahasanya tuh Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bahasanya? Menyesuaikan qiraat ahadakumul, akhirnya gitu, ahadakum, jadi kan aslinya ahadakum, kemudian al mautu, kan gak bisa nyambung ya, maka untuk menyesuaikan qiraat menjadi ahadakumul mautu. Mautunya itu sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adomatu. Fa'il dari mana? Fa'il dari hadoro gitu. Maka kalau kita membacakannya, kematian telah ketika datang kepada salah satu di antara kalian gitu. Ada yang menambahkan? Silakan. Nah, yang ini in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal akrobina. Nah, huruf ina ini adalah huruf in. Huruf in ini, sebentar. Kok saya kurang minum kali, kurang konsentrasi. Sebentar. In ini adalah huruf syarat yang menjazmkan dua fiil, ya kan? Huruf syarat yang menjazmkan dua fiil, kita tulis aja shin gitu. Nah, nanti kalau udah ada fiil syarat maka ada fiil syarat dan ada jawab syarat. Lanjut ya Kak. In taroka. Taroka ini adalah fiil madi maklum menjadi fiil syaratnya dari in. Dia kedudukannya apa? Kedudukannya apa tadi? Karena ada in menjazmkan, sebenarnya ini adalah fiil madi yang jazm. Dijazmkan oleh huruf in di depannya, di belakangnya. Karena kemasukan huruf in. Begitu ya Kak? Ada yang menambahi? Taroka itu fi'il madi fi mahali jazm. Nah, mahalnya jazm. Sebenarnya mahalnya jazm gitu. Fi'il madi fi mahali jazm sebagai fi'il syarat. Sebagai fi'il syarat. Nah, fi'il syarat, jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya itu tersembunyi gitu. Ya, jawab syaratnya tadi kan ini ada fi'il syarat, jawab syaratnya mana? Nah, ini saya tuliskan di sini ya Kak. Fi'il syarat ini ada jawab syaratnya. Jawab syaratnya itu tersembunyi. Jawab syaratnya itu tersembunyi. Tersembunyi, ya. Nah, dijawab sebentar ya. Tadi itu mana? Daerah mana? Taraka khaironi, in taraka khaironi fi'il madi wal matu ma fi'il madi ma ya dhamir sesudah ini nih fi'il syarat membutuhkan jawab syarat kan di sini nih Kak. Kita cerita yang khairan ini. Nah, khairan. Nah, terus di sini khairan. Kalau bahasa ininya di khairan itu adalah maf'ul bi wa jawabu syarat bi mahdufin dala alaihi jawabu ida mahdufin ai fal wasoyusi valusi valusi beli ini Al-Quran. Ini Al-Quran i'rab Kak. Dicek di tempat etalase saya ada, kalau nggak ada habis nanti kasih DM ke saya ya.
Di etalase saya ada. Kalau misalnya nggak ada, cek DM ke saya. Ya, silakan Kak. Kita ini yang khairan dulu ya. Nah, salah satu cara biar mengetahui di PT saya sudah disematkan itu ada salah satunya bahas Quran. Itu bahas Quran tuh apa namanya tuh namanya itu apa ya? Yang yang dipegang sama para santri itu. Nah, salah satunya adalah bahas Qurani. Salah satu bahas Qurani yang ini dengan saya itu tadi saya bahas. Nah, saya bahas di sini nih. Ini bahasannya nanti. Khairon itu maf'ul bih wa jawabu syarti, dan dia jawab syarat mahdhuf. Yang jawabnya syaratnya itu tersembunyi dalam menunjukkan alaihinya sebagai jawabu ida mahdhufin. Ketika dia itu tersembunyi ai, atau tafsirnya tuh valuesi gitu. Waduh, habis ya. Valuesi nih. Ya, khairon gitu. Saya memberikan beberapa cara yang mudah untuk membuat kita itu gampang bisa i'rab gitu. Nah, khairan ini sendiri tadi tuh maf'ul bih ya Kak. Maf'ul bih dan jawab syaratnya itu tersembunyi. Nah, jawabnya tersembunyi takdirnya gini. Fal yusi. Ini bentuk fi'il amr. Fal yusi. Nah, ini jawab syaratnya itu. Jawab syarat dari isim tadi kan, isim yang isim apa namanya tuh, huruf in itu menjajamkan dua ini kan, menjajamkan dua fiil kan, yang satu fiil syarat, yang satunya jawab syarat. Kemudian kenapa kok langsung maf'ul bi gitu, jawab syaratnya mana? Nah, pas dijawab, pas kita bahas khairon tadi, saya perlihatkan ketika saya buka di bahas Quran itu, di khairon tadi itu, khaironnya itu adalah maf'ul bi wa jawabu syarat mahdhufi. Jawab syaratnya itu tersembunyi dalam menunjukkan alaihinya sebagai jawab. Ida mahdhuf jika tersembunyi. Ai itu aslinya kalau dia muncul itu adalah tulisan valuesi gitu. Ini kan nggak malu. Valuesi tulisannya nggak mau bagus. Ntar tak cari lagi pensilnya yang mana. Jawab syaratnya kenapa harus disembunyikan? Itu sudah karena sudah mafhum Kak, udah mafhum. Iya, siakul kalam begitu, mainnya sudah balago apa gitu. Nah, di dalam ini karena ini Quran memang sudah begitu. Intaraka khairon. Ya, intaraka khairon, maka jika taroka meninggalkan khairon, siapa yang meninggalkan tadi? Ahadakum. Khairon itu harta. Nah, maka apa gitu kan, harus ada itu sembunyi valuesi gitu. Nah, di sini tulisannya alwasiyatu. Naibul fa'il dari kutiba tadi. Karena kita berbicaranya secara syakul kalam sudah tahu kalau apa yang dilakukan gitu. Intaraka khaironil, jika ketika orang itu meninggalkan harta, maka kalau dimunculkan nih, maka berwasiatlah. Alwasiyatu kan, ini wasiatunya itu sebagai naibul fa'il dari kutiba. Yang mana? Oh, taroka ini enggak jazam. Kan mabni karena dia fi'il madi. Mabni Kakak. Taroka ini ada sebagai fi'il madi. Menjadi fi'il syarat dari in yang dia itu mahalnya jazam.
Ya, gitu ya. Ini bukan mudore, ini fi'il madi. Ini fi'il madi in taroka. Jika meninggalkan, asalnya fi'il madinya taroka gitu. Taknya ini bukan mudore, bukan huruf mudoroah. Iya. Fi'il madi fi mahali jazm sebagai fi'il syarat gitu loh, Kak. Iya. Oh, nggak bisa. Madi itu kan, kalau madi itu mabni, dia itu tetap. Mau dikasih ambil apa aja dia tetap. Kecuali yang mudore. Kalau mudore itu dia itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya, yang bisa jazm cuman mudore saja. Ya, Kak. Alhamdulillah. Ya, jadi ya ke pertanyaan tadi, kenapa kok kenapa disembunyikan? Karena memang sudah mafhum gitu. Ketika meninggalkan hatta maka valusi, maka valusi, maka berwasiatlah gitu. Nah, ini al-wasiyatunya itu adalah sebagai naibul fa'il dari kutiba tadi gitu. Karena kutiba kan fi'il madi yang mazhul. Kalau fi'il madi yang mazhul maka dia membutuhkan apa? Naibul fa'il. Lanjut ya, Kak. Lil walidaini ini sebentar. Al-wasiyatunya itu sebagai naibul fa'il dari kutiba. Terus lil walidaini ini sebagai jar majrur. Nah, jar majrurnya itu muta'aliknya kemana? Ke al-wasiyatu. Tadi saya belum. Kalau ada jar majrur pasti dia itu muta'alik. Muta'aliknya kemana? Ternyata ke dekatnya yaitu al-wasiyatu. Ya, wasiyatu wal akrobina. Ini wawunya itu sebagai wawu atop. Al akrobinanya itu maktub. Maktubnya kemana? Ke lil walidaini. Karena lil walidaini ini kedudukannya sebagai majrur, maka al akrobinanya juga berkedudukannya juga sebagai majrur gitu. Karena majrur maka tanda jarnya itu apa? Ya sukun. Karena apa? Karena dia adalah jama mudzakkar salim gitu. Kenapa ini juga sama tandanya itu ya sukun, padahal ini adalah musana, emang gitu kaidahnya. Lil walidaini itu adalah musana. Kalau dalam kedudukan dia itu apa tadi? Majrur, maka dia tandanya adalah ya sukun. Lil walidaini wal akrobina bil ma'ruf. Ini jar majrur juga. Bil ma'ruf al jar majrur muta'aliknya ke mahdhufun mahdhuf yang mahdhuf hal. Ai adalah ghairu ja'i. Bil ma'rufnya itu muta'alik ke hal yang mahdhuf. Muta'alikum dengan mahdhuf. Iya, yang disembunyikan. Ada lagi nih, Kak, yang disembunyikan. Nah, lanjut hakon, ini maf'ul mutlak. Hakon maf'ul mutlak lil fi'li mahdhufin muakkad lil madmuman jumlatul wa takdiri hakon dalika hakon. Ini bener-bener gitu. So, fa'ilnya taroka kemana, Kak? Fa'ilnya taroka khairon ya. Busara tarfi'il madi mifah halijari ba'usiri alam matastar. Ya. Fa'ilnya domir mustatirun takdiruhu huwa. Baliknya kemana? Ke ahada.
Dapat Kak? Dapat nggak? Idza hadoro ahadakumul mautu. Yang ini failnya adalah kematian jika datang pada salah satu di antara kalian. Ketika salah satu di antara kalian itu maksudnya huwa meninggalkan khairon harta falyusi, maka berwasiatlah. Kalau nggak punya harta nggak usah berwasiat. Apa yang mau diwasiatkan gitu, ya kan? Jadi ini itu adalah fiil syarat yang menjazmkan dua fiil. Isim itu huruf syarat yang menjazmkan dua fiil. Maaf. Kemudian ini keadaan cuma fiil syaratnya aja. Jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya sesudah ini, yaitu falyusi gitu. Nah, al-wasiyatu itu sebagai naibul fa'ilnya dari kutiba gitu. Ya. Kalau di kitab Mushaf Irob itu tulisannya cuman gini Kak. Bentar. Kutiba fi'il madi kan, padahal nya mazul alaikum jar maju, tapi udah bagus ini, udah ida ini kan maf'ul tulisannya. Hadoro fi'il madi ahadakum maf'ul bi, ini langsung mudhaf ilaih, berarti ahada itu maf'ul bi wa huwa mudhaf, kum adalah dhamir mutasil sebagai mudhaf ilaih dengan mabniun ala sukun. Al mautunya itu sebagai fa'il dari hadoro gitu. Lanjut, in adalah huruf yang menjazmkan, taroka adalah fi'il madi. Nah Kak, di sini tulisannya fi'il madi. Jadi kalau di Mushaf Irob itu udah tahu ini fi'il madi, fi'il mudhari gitu. Kalau mim itu artinya fi'il madi. Kalau mudhari itu tulisannya dhad. Khairon sebagai maf'ul bih, al-wasiyatu di sini maf'ul mubtada. Tapi ketika kita teliti lagi, ini namanya sebagai naibul fa'il dari kutiba. Lil walidaini untuk kedua orang tua jar majrur yang dia itu muta'alliq ke wasiat. Wal akrobina wawu atop dan maktub, kemudian bil ma'rufin jar majrur. Quran Irobnya beli mana? Di saya ada di etalase saya Kak. Kalau habis ada saya juga reseller bukunya ya, jadi bisa DM kalau nggak ada. Mudah-mudahan kalau diklik yang di etalase saya itu dapat dapat harga yang lebih murah kan, dapat subsidi dari ini kan. Kalau saya itu masih makanya saya cari mudah-mudahan ada yang lebih gampang gitu. Berapa? Sebentar ya Kak. Di yang i'rab itu yang A4 yang saya pakai ini, adalah 149. Tapi biasanya dapat subsidi dari TikTok jadinya 126 gitu loh Kak. Dan yang lebih kecil itu ada 93.000, kalau dapat subsidi dari TikTok bisa nyampe ke 80-an kalau nggak salah gitu. Kalau yang kecil nanti dikasih loop kaca pembesar gitu. Karena ini kecil sekali kan? Iya. Tapi lumayan. Ya kan? Kita menerangkan kepada audiens lebih memperingan itu apa gitu. Gitu. Al-wasiyatu lil walidaini wal akrobina haqqon. Nah, ini kan maf'ul mutlak alal muttaqin jar majrur orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Tadi itu sebenarnya apa? Kalau belajar Irab nggak boleh berhenti Kak, terus biar menyenangkan, ajak orang untuk ngobrol. Kalau orang kan muhadasah kan ngomong gitu pakai bahasa Arab. Kalau kita mah maaf ya, bukan apa-apa, kepentingannya kita dalam bahasa Arab apa gitu. Kalau untuk memahami agama atau Quran langsung kitabnya ini artinya apa, lebih baik ya kita belajar i'rab gitu, bukan yang muhadasah gitu loh Kak.
Kecuali kalau dia mau jadi dalam masalah perhubungan atau diplomatik atau menjadi ini lebih tarjim, penerjemah, itu ya arahnya ke muhadasah gitu. Tuh Kak ya, Kak Ans, itu harganya 149 yang A5. Mengerti bacaan Quran, alhamdulillah. Iya Kak, emang bacanya gitu. Kalau misalnya kita sudah bisa tajwid, tahsinnya udah bagus, sudah selesai Kak. Mau lagi besok lagi ya, saya sudah di warning nih, sudah jam 21.31 saya harus tidur. Nah, sebentar saya matikan dulu ininya, alarmnya. Besok nanti kita insya Allah besok hari apa ya? Oh, Jumat masih. Saya nanti Sabtu sama Jumat kayaknya nggak bisa, besok ada acara. Jadi Sabtu sama Minggu saya biasanya libur gitu. Kalau hari-hari yang lain ini dia. Kalau hari-hari yang lain nanti saya baru bisa, atau misalnya enggak. Tapi besok maaf ya, saya izin ya, saya ada acara keluarga malam soalnya pulangnya. Terima kasih Gak Sah Kepo yang sudah hadir, komen, dan di Ustadz Eho juga, Pak Eho enggak lagi, kemudian Pak Anton Purnama Wirawan, terus Kak Han, terus Pak Eho, Masya Allah tabarakallah sudah hadir di sini. Terima kasih membimbing saya juga mengerti bacaan yang rada-rada sulit atau ya. Ya, jadi Revan Kak nama. Oh iya, Revan, saya tulis ya. Suka lupa, malum sudah ini. Nggak pakai nama asli aja Kak Revan. Aslinya mana Kak Revan? Ya. Ya. Dikuatin untuk bisa baca i'rabnya agar kita kalau misalnya memahami Quran tidak hanya itu dari terjemahannya aja, dari terjemahan udah jadi gitu, tapi kita sendiri yang ngulik gitu. Assalamualaikum Bu Ketim. Waalaikumsalam Pak Rahman, sudah selesai. Bapak tadi itu menanya dari halaman berapa sih, saya belum ketemu ya, belum coba lihat. Ini udah mau selesai Pak Rahman. Oh Kak Repan dari Sumateranya mana Kak? Saya bolak-balik Lampung Kak. Dulu waktu muda naik feri, terus naik mobil bis sampai Raja Basa, baru naik angkot ke rumah kakak yang di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Gedung Tataan. Iya. Makalah ke-8. Oke, makalah ke-8. Sebentar ya. Kita tutup dulu yang ini dulu sebentar, nanti kita bantu Pak Rahman untuk membaca yang ini. Kita tutup dulu ya Kak. Nanti besok insya Allah kalau ini ya saya naik, kalau misalnya kayaknya enggak deh, capek kalau udah perjalanan dari luar tuh. Sohil Ibad yang di 8 ya. Bapak mau naik? Oh, asli Riau, Layas Pau. Ya, aslinya Riau. Sama nih, wafihi khamsun. Wafihi khamsum mawaidu wa ahada khabaru wal baqi ya asaru wal maqalatu ula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam niyatun asya'a la tasba'u yang ini la tasba'u min samaniyati ainu minal nadara wal ardu minal matori wal uns. Oke, nanti tak lihat ini ya. Tempat saya Yasba'u kok jadi Yaspa'u sih Pak?
dari di YouTube-nya Pak Yai belum masukin apa Pak? Sebentar ya. Tanggal berapa Pak? Latas bahu. Oh iya. Iya, belum ya. Bentar ya. Ini tulisan saya Pak, mudah-mudahan manfaat. Wa fihi khamsu mawaidu wa ahadu khobar wal baki asaru. Kemudian al-maqalatul ula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asaminayatu latas bahu nih. Apa tadi? Asamaniatu 8 perkara yang adalah ini mubtadanya marfu ya Pak. Ini khobar latas ba'u itu adalah tidaklah dia akan kenyang, tidak akan puas gitu loh Pak, tidak akan puas. Lulusan mana ya Kak sekolahnya? Ya saya sekolah negeri Pak, Kak biasa aja, cuman ini bareng sama Pak Rahman belajar bareng-bareng, jadi ada kelihatan apa, karena memang butuh Kak, saya butuh gitu, jadi biarpun saya bukan lulusan dari agama, tapi karena saya butuh, saya nyari di kursus belum pernah mondok sih, cuman kalau pondok tuh cuman beberapa hari gitu dan tidak sering. Ya lanjut ya Pak Rahman, lanjut ya. Ini tulisan saya nih, qala Nabi, qala itu ini sebagai khobar ya kan, ini maqalatul ulanya itu sebagai ini kan, maqalatul ulanya sebagai mubtada, qalanya itu khobar, fa'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asameniatu ini mubtada, terus kemudian la tasba'u tiadalah akan kenyang, tiada akan kenyang atau puas, adalah dia yang tiada akan kenyang puas. Terus apa lagi Pak? Ini saya malah belum tulisnya. Oh, Masya Allah. Minan samaniati dari 8 yang lain. Alhamdulillah Kak Albi sudah hadir. Asaminat. Jadi maksudnya orang itu 8 perkara yang orang dia itu nggak akan puas dari 8 perkara yang lain. Ini saya belum selesai nulisnya. Ainu minan nadari adalah mata dari memandang. Wal ardu minal matori dan bumi dari hujan. Wal unsa minaz zakari dan wanita itu tak akan puas dengan laki-laki. Wal alimu dan orang alim tak pernah puas minal ilmi dari ilmu. Sudah gitu Pak. Oh ya Bu, hatur nuhun, Masya Allah, barakallah fikum, hatur nuhun juga. Makasih ya Pak sudah diingetin, ternyata saya ada yang belum dicatat juga. Iya. Sudah selesai kita Bang, Abang nyampe ke sini ya, kita udah selesai. Iya. Pertanyaannya sudah udah ini ya Pak. Nanti kalau misalnya ada lagi yang kurang, biasanya saya suka kalau ngerekam tuh sedikit-sedikit aja dari Pak Ustadz. Itu yang berkaitan dengan kawaid dari Masya Allah,
dari nahwu sorob gitu. Karena lemahnya saya kan di situ. Masya Allah, terima kasih. Kasih Pak Rahman sudah bertanya. Saya jadi ini. Karena kita sudah sampai di 1 jam 40 menit, alhamdulillah udah sampai di situ. Kita akhiri saja ya dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan mohon doanya juga bagi anak saya lagi ujian. Mudah-mudahan bisa bisa mudah gitu selama ujian tersebut, karena lumayan struggle juga. Saya juga nggak bisa merasakannya gitu. Insya Allah orang ahli ilmu yang mau jadi ahli ilmu itu luar biasa susah ya Bang Albi. Ya, makasih doanya, makasih semuanya. Barakallahu fikum. Saya tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin, semoga ujiannya lancar dan sukses. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Kak Revan. Barakallahu fikum. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.